Ya. Mungkin kalau di sini punya kuota di HP-nya, tolong dibuka yang perusahaan-perusahaan tambang yang diterbitkan oleh Satgas PKH. Ya. Satgas penerbitan Satgas penerbitan kawasan hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo yang kuotanya TNI, Polri, Kejaksaan, banyak lintas lembaga. Yang saya ingin tanyakan sama ahli ini, saya sepengetahuan ahli ya, apakah ini bukan soliditas dari dulu peraturan saya sering menyediakan perkara kehutanan, perkara pertambangan, berubah-ubah nomor peraturan Menteri Kehutanannya, tetapi pada umumnya kalau orang mendapatkan izin operasi produksi, ada dua yang dia lakukan. Boleh didengar orang kami. Kalau itu tanah negara, ada setoran ke negara, ada potensi kayu, namanya PNBP, setoran Kementerian Keuangan. Sebelum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Tapi kalau seandainya diizin lokasi, izin operasi produksi pertambangan tersebut bukan milik negara, tapi milik orang, kebun saya, kebun bapak, kebun orang ini semua, itu ada namanya pembebasan atau ganti rugi. Nah, sepengetahuan ahli, pertanyaannya sederhana aja. Orang baru dapat izin operasi produksi, tapi belum melakukan setoran ke negara, belum bayar PNBP, Kementerian Keuangan, belum dapat BPKH, belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan, belum membebaskan tanah orang yang ada di dalam lokasi di mana tambang izin operasi dia berproduksi. Hubungannya tadi dengan menduduki kawasan hutan. Apakah orang yang belum setor PNBP negara, kawasan tersebut belum dikeluarkan pinjam pakainya, tapi punya IOP bisa beroperasi, melakukan kegiatan tambang di dalam hutan milik negara? Saya menjawab dengan tegas. Sepanjang dia memiliki IOP yang sah, sepanjang dia memiliki IOP yang sah dari negara, sehingga negara itu memberikan legitimasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan yang ada di alam, maka sepanjang itu pula dia memiliki hak, hak eksklusif, apalagi dia itu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya kasih contoh realnya, ada izin untuk perusahaan A, 10.000 hektar, ada potensi kayunya 200.000 meter kubik kayu jati di situ. Jadi kayunya ditebang, dia langsung beroperasi di situ. Sebelum menyetorkan, menghitung potensi kayunya, membayar ke negara, terus mendapatkan bukti pembayaran PNBP dan mendapatkan pinjam pakai kawasan hutan. Ini ada hubungan nanti dengan Satgas PKH ini. Jadi boleh berarti diambilin aja kayunya, tidak usah setor ke negara. Nah, artinya kan konteksnya itu kan sudah sesuai. Kalau kita bicara secara hukum administrasi, apa yang dia penuhi dengan menjadi kewajibannya dalam konteks ini sehingga dia penuhi dalam pemenuhan memperoleh izin tersebut itu sepanjang dia memiliki. Ali sebentar. Pertanyaan saya ini jangan supaya tidak dilarikan. Apabila dia punya izin operasi produksi. Izin yang mulia. Ini ahli pidana bukan ahli kayu, ahli tambang. Makanya, mengapa tadi? Kalau selagi ahli bisa memberikan pendapat. Dari tadi dia menerangkan ahli kayu, ahli hutan, ahli tambang. Giliran saya nanya jadi ahli pidana. Saya tadi menjelaskan implikasi dari perbuatan itu diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana. Itu yang tadi saya jelaskan. Ini nanti tidak menjelaskan. Lagi rame-ramenya Satgas PKH ini. Ya saya sampaikan ini dengar semuanya. Apabila dia baru punya izin operasi produksi, belum punya belum membayar PNBP, belum mengerti potensi kerugian atau potensi kayu yang ada di dalam izin operasi produksi tersebut, belum menyetor ke negara, belum keluar izin pinjam pakainya, apakah dia langsung bisa menggusur kayunya, tidak nyetor ke negara, terus langsung nambang di situ? Karena saya sudah punya IOP. Itu aja pertanyaannya. Sederhana kan? Artinya kalau kita bisa atau tidak, saya batasi. Bisa atau tidak? Saya catat hal ini. Bisa berarti. Bisa atau tidak? Ini pendapat ya. Gitu dong. Pendapatnya cuma bisa atau tidak. Kalau pendapat nggak bisa diangkutin, ada mesti dijelasin. Saya nggak berapa juga yang mana. Ini kan permasalahan tadi bagaimana kalau dari perspektif pidana kan ya kan nanti ahli silakan pendapatnya seperti apa. Saya sederhana lagi. Apabila orang mempunyai IOP tapi belum punya pinjam pakai kawasan hutan, belum melakukan setoran ganti rugi potensi kayu ke negara, apakah dia langsung bisa menggusur kayunya di situ dan langsung menambang tanpa izin adanya izin pinjam pakai kawasan hutan? Sepanjang dia memiliki IOP. Sepanjang dia memiliki IOP saya, IOP doang. IOP tanpa punya izin pinjam pakai.
Kalau yang terkait dengan izin pinjam pakai itu adalah hal lain atau hal yang berbeda dilakukan. Karena konteks yang saya jelaskan ini adalah Berarti bisa ya? apa yang berkaitan dengan terdakwa. Iya. Sepanjang itu adalah dia memiliki iup. Tanpa setor PNBP ke negara. Kalau misalnya store itu adalah memang kewenangan haknya dia adalah untuk menentukan. Sebentar lagi ini logika sederhana. Bagaimana orang mau nambah kalau di atasnya masih ada kayu jati banyak misalnya? Ya. Cara nambahnya seperti apa? Enggak, gini, ini kan ahli pidana coba prospeknya dari kaitannya Sudah. hukum pidana gitu loh. Sudah dijawab dia bisa kata dia. Saya ikut ya. Tidak, saya tidak jawabnya. Ya. Kalau sepanjang itu dia memiliki. Ya. Kalau misalnya tidak ya tidak. Iya. Sederhana saja. Ada IOP, ada izin pinjam pakai, belum setor ke negara bisa. Itu udah cukup. Jawaban Anda atau bukan? Jawaban itu jawaban. Bukan. Bukan itu kesimpulan saudara. Bukan jawaban saya. Bisa dijawab tadi. Enggak, dia nggak jawab gitu. Bukan dia jawab. Saya tidak jawab. Bukan itu kesimpulan saudara. Ya. Fungsinya yang jelas saya katakan dulu ya. Kegiatan pertambangan itu sepanjang dia punya iup. Sederhana. Sepanjang dia punya kegiatan pertambangan di lokasi yang telah ditunjuk atau direalisasi oleh negara, Itu itu kalau potong hutan tanpa izin nggak boleh kan? nggak boleh. Itu sudah pasti. Iya. Ya. Baik, tadi ahli menyebutkan ya dengan tadi pertanyaan dari penasihat hukum tadi itu terkait dengan PPNS tadi harus diuji. Ya. Ya, ujinya di mana? Ujinya, Ya. ya pasti kalau berkaitan dengan itu ketika masuk ke dalam ranah penyelidikan dan penyidikan. Ya, Ujinya di situ. Ya. Artinya di situ ujinya ketika pula itu juga dia sudah mendapat legitimasi bahwa memang dia melihat ada satu peristiwa. Ya. Apalagi kalau ada peristiwa-peristiwa pidana. kalau tidak ya, ada tidak ada penyidikan, tidak ada penuntutan, tidak ada persidangan. ya, itulah lain lagi persoalannya. Jadi kan fungsi daripada PPNS itu dia membantu apa yang melakukan dari pelaksanaan penyidikan Polri itu semata-mata betul untuk dia diberi kewenangan juga subordinat dari undang-undang. Sehingga sesungguhnya apa yang terjadi ya dia harus tunduk Ya. dan harus dia berkoordinasi dengan. Oke. Tadi Ujinya di situ. penasihat hukum kan menyampaikan Ya. ini ada surat dari Gakum, sementara penyidikannya belum ada. Ya. Itu bagaimana pendapat ahli? Ya artinya kalau memang dinilai adalah satu peristiwa pidana itu maka harus diteruskan. Teruskan. Iya. Kalau tidak diteruskan, kalau tidak ada, Wah, ini fatal kalau begini. Padahal itu kan sudah ada peristiwanya yang sudah terjadi. Ya, bahwa memang tugas dan tanggung jawabnya yang dia harus lakukan. Saya kembali tadi fungsi daripada penegakan hukum itu ya. sendiri. Oke. Kemudian itu kan masih dugaan ya. Kan itu harus dibuktikan. Namanya ya, oh pastilah namanya juga diduga kan dibuktikan di pengadilan. Oke. Tadi ahli menyebut ini tadi berkaitan dengan rekan kami itu apa KTT diatur di tugas dan tugas dan tanggung jawab KTT ada diatur di pasal 108 Kemen Nah, Kemen 1827 87 ya. Oke, saya sebutkan tugasnya ya. Ya. Tugas dan tanggung jawab KTT atau PTL dari A. Membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Ya. B. Mengangkat pengawasan operasional dan pengawas teknis. Ya. C. Mengesahkan PJO. D. Melakukan evaluasi kinerja PJO. E. Memastikan semua perusahaan jasa penambangan yang beroperasi di bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. F. Menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. G. Menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan kepada KIT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. H. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan perundangan. I. Melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis dan subproses kegiatan pertambangan. J. Menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di wilayah tanggung jawabnya. K. Melaporkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik kepada KIT, baik laporan berkala, akhir, Ya. khusus sesuai dengan ketentuan perundangan. Ya. L. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. M. Ya. Melaporkan jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, persediaan bahan dan limbah berbahaya beracun secara berkala setiap 6 bulan. Melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau lingkungan. Menyampaikan laporan kasus lingkungan paling lambat 1 kali 24 jam. Ya. Menyampaikan pemberitahuan awal dan melaporkan kecelakaan, terjadi bahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan akibat penyakit akibat kerja. Ya. Q. Menyampaikan laporan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan batubara. R. Menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan Ya. pada tempat yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. S. Menetapkan tata cara baku penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. T. Melaksanakan konservasi sumber daya mineral batubara dan KTT menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan mineral batubara. Ya. Di sini tidak ada tugasnya untuk mengamankan lokasi.
Memang tugas konteks dalam mengamankan lokasi secara tersurat dan secara tersirat itu sudah dijelaskan yang berkaitan dengan keselamatan kerja yang tadi sudah Anda sebutkan, dan juga ketentuan-ketentuan lain yang menjaga daripada fungsi IUP yang Tidak mereka lakukan. ada secara eksplisit juga di sini disebutkan tugas katanya adalah memasang patok. Memang pasti tidak ada toh. Karena masalahnya begini. Sebutan itu tugas sampai ke situ. Tidak, itu yang menurut pendapat saya itu adalah bagian dari tugas dia. Tugas dia itu sebagaimana diuraikan lagi. Enggak, saya jelaskan dulu. Uraian yang lebih detail lagi itu yang mulia, itu di Captain Dirjen terkait juga dengan pasal 185 yang itu berkaitan juga dengan fungsi lebih detail tugas-tugasnya di KTP itu sendiri. Kalau memang itu ada fungsi yang ada tertera di situ, silakan dibacakan. Yang terkait dengan Captain Dirjen 185. Artinya memasang patok atau tidak pasang patok secara sadar atau tidak sadar itu bagian dari tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya dia tidak harus diartikan secara eksplisit, implisit bahwa dia harus memasang patok. Nah, bukan begitu maknanya. Artinya kan ini kan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ada gium itu apa yang disebut dengan interpretatio cesat inquis. Itu artinya suatu penafsiran undang-undang yang sudah jelas itu tidak perlu lagi dijelaskan untuk membias. Karena apapun yang menjadi turunan daripada konteks peraturan-peraturan itu diuraikan lagi peraturan-peraturan yang lebih detail. Inilah yang sebenarnya menjelaskan. Tidak ada lebih detail tadi, Pak. Kita mencari kalimat pasang patok itu tidak ada Pak jelas, tapi fungsinya dan tanggung jawabnya dia memiliki. Artinya di situ dia sudah punya niat baik untuk menjalankan perintah undang-undang. Oke. Jaksa itu apa pertanyaannya? Ya, tidak ada tugas Tidak ada, kan? KTP dalam hal Jelas. atau pengamankan daerah juga nggak ada. Ahli ini kan pendapatnya secara teori, Siap. Oke. secara teori, dan secara teori detailnya seperti apa nanti. Oke, baik. Itu tadi oke lah kalau Ya. menyampaikan itu tugasnya salah satu memasang patok. Ada nggak tata cara pemasangan patok ini? Tata cara pun juga itu kalau benar diatur secara implisit itu ya pasti tidak ada. Tapi kalau yang disebutkan dengan tanggung jawabnya itu juga Kalau ada. saya kira kalau ahli pidana ini kan tentu bagaimana penyidikan, Bagaimana kejahatan, bagaimana implikasi perbuatan. bagaimana penyertaan, bagaimana perintah melaksanakan perintah, mungkin pertanyaan yang tepat seperti itu. Itu lagi masang patok boleh nggak di wilayah yang belum ada PPKH-nya, belum ada izin penggunaan tanahnya di situ? Boleh, sepanjang itu konteksnya dia mengamankan IUP-nya sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan IPPKH itu sendiri. Yang pasti di situ yang dilakukan adalah secara hukum. Oke ya, memasang patok di wilayahnya sendiri boleh. Kan itu sudah pengetahuan umum itu. Memasang patok di wilayahnya orang lain nggak boleh. Itu sudah kaidah secara umum. Kan begitu kan? Nggak ada penyebab kawasan hutannya, Pak. Enggak, ya maksudnya kalau kalimat, maksudnya itu loh, kita kalimat seperti kita memasang patok di lahan orang nggak boleh, kalau di lahan sendiri Pak. Ini kan secara teori kan dia. Memasang patok di kawasan hutan yang belum dibayar PSBB-nya, belum dilepaskan. Boleh atau tidak? Belum dibayar, kalau belum dibayar dia bayar dong. Ya kalau konteksnya seperti itu. Enggak, kalau yang seperti itu kan ada kadang yang sudah kaidah yang secara umum sudah bisa dimaknai. Oke, cukup? Baik. Ahli ya, ini para terdakwa didakwa ini kan dengan konstruksi tadi seperti yang ditanyakan pasal 55 ya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ya, berdasarkan pasal 55 ayat 1 KUHP di mana terdakwa dua ini adalah kepala teknik tambang yang menerima perintah dari direktur utama lalu memerintahkan terdakwa satu untuk melaksanakan pemasangan patok di dalam konstruksi dakwaannya. Nah, dalam konstruksi penyertaan pasal 55 ayat 1 bagaimana menentukan tanggung jawab pidana masing-masing pelaku. Apakah semua peserta penyertaan memiliki tanggung jawab yang sama ataukah ada perbedaan antara pelaku